Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan saya Yogi Cesar Rizaldo, mahasiswa dari Universitas Insan Cendekia Mandiri. Di sini saya ingin sharing terkait strategi Customer Relationship Management berbasis analisis RFM ya, resensi, frekuensi, dan monetary yang akan kita angkat kasusnya di industri perhotelan ya, sebagai bahan di tugas akhir saya. Sini Customer Relationship Management yang didukung oleh data analitik. Di era digital saat ini, CRM telah berevolusi menjadi lebih canggih ya, dengan mengintegrasikan data pelanggan. Di data pelanggan yang sudah ada, kita kelola ya. Jangan dibiarkan data pelanggan tersebut ya. Dan teknik analitik prediktif untuk menciptakan strategi pemasaran yang lebih personal, efisien, dan berdampak tinggi. Dengan data pelanggan yang sudah ada, kita lakukan pengolahan data ya untuk teknik tersebut yang kita gunakan nanti dengan teknologi penghitungan RFM ya. Di industri perhotelan menghadapi berbagai tantangan ya, termasuk fluktuasi permintaan musiman ya. Ya, seperti di liburan sekolah ya, pasti ada lonjakan yang signifikan ya. Dan pemesanan maupun tingkat dari frekuensi ya yang mereka akan keluarkan juga dalam monetary ya. Nanti perubahan preferensi wisatawan juga ikut mengikuti ya. Karena preferensi dari wisatawan itu kadang suka berubah-ubah ya. Jadi akan fluktuatif ya. Serta persaingan harga yang ketat dari kompetitor kita ya. Pasti pelanggan itu ingin mencari sebuah harga yang mereka sesuaikan ya. Nah, jadi dalam konteks ini, pemanfaatan analitik RFM tersebut dapat memberikan wawasan mendalam untuk mengambil keputusan strategis ya. Dalam penawaran promosi, pasti ini akan nanti kita lanjutkan dengan segmentasi pasar ya, hingga retensi dari pelanggan tersebut. Nah, karena industri perhotelan sangat kompetitif, preferensi pelanggan itu menjadi kunci sukses ya. Di sini kita akan lakukan analisis CRM ya, berbasis RFM ya. Untuk apa? Untuk membantu personalisasi layanan ya. Karena nanti akan di dalamnya terbagi segmentasi dari pelanggan tersebut. Ya, akan kita lakukan bagaimana pelanggan tersebut masing-masing dari segmentasinya kita layani ya. Tantangannya yang tadi sudah sebutkan yaitu fluktuasi musiman ya. Nah, di sini ada churn pelanggan ya. Pelanggan beresiko meninggalkan hotel kita ya. Ini nanti juga akan ada pembahasan tersendiri ya. Bagaimana kita harus menggait kembali pelanggan tersebut agar tidak hilang dari transaksi hotel kita. Nah, lalu ada persaingan harga ya. Jadi untuk memungkinkan perusahaan mengevaluasi perilaku pelanggan tersebut berdasarkan tiga dimensi utama, yaitu frekuensi ya. Sini kita mengukur waktu sejak pelanggan terakhir ya melakukan transaksi. Jadi keterkinian seberapa baru transaksi terakhir dilakukan ya. Semakin transaksinya semakin terkini itu semakin bagus. Jadi semakin kecil frekuensi dari harinya itu semakin bagus ya. Kalau semakin besar berarti semakin jelek ya. Lalu di sini ada frekuensi ya. Jadi frekuensi itu menghitung jumlah total transaksi ya dalam periode tertentu ya. Jadi semakin sering semakin bagus ya. Jadi berapa kali pelanggan tersebut melakukan transaksi di kita? Satu kali berarti buruk. Tapi kalau sampai 10 kali, 11 kali berarti bagus ya. Dan di sini ada nilai monetary ya. Jadi mengukur jumlah total uang yang dibelanjakan oleh pelanggan tersebut ya.
Jadi nilai transaksi semakin besar dalam satuan IDR ya, Indonesia rupiah, pasti semakin bagus ya. Karena dengan analisis ini pihak manajemen hotel dapat mengetahui siapa pelanggan paling bernilai ya. Pasti ya, dengan hitungan skor yang akurat pasti kita tahu ya pelanggan paling bernilai dan yang beresiko churn ya untuk meninggalkan hotel kita. Nanti ada step by stepnya ya, serta siapa yang bisa ditingkatkan menjadi loyalis ya. Ya, nanti ada, kita akan setelah melakukan penghitungan, membagi segmentasi, kita mengambil langkah berikutnya. Jadi proses perhitungannya itu mengumpulkan data transaksi pelanggan ya. Jadi yang data yang sudah terkumpul dengan transaksi yang real itu kita kumpulkan, termasuk jumlahnya juga ya, jumlah total nilai transaksinya ya. Di sini skor kita berikan 1 sampai 5. Nah, jadi untuk resensi ya yang paling baru itu akan mendapatkan 5 ya. Dan 1 yang paling lama mungkin sudah setahun yang lalu ya kan. Yang di frekuensi ini dalam setahun ini seberapa sering ya. Bisa 5 kali kah, 10 kali kah, dia akan mendapatkan skor 5. Nah, 1 yang paling jarang, yang mungkin dalam setahun ini hanya mengunjungi hotel 1, 2 kali, 3 kali ya. Jadi kita akan bagi ya. Nah, dengan monetary ini pembelanjaan paling tinggi ya, nominal yang dikeluarkan akan kita berikan skor 5. Sementara yang paling rendah akan mendapatkan 1. Kita buka spreadsheet dulu ya. Nah, sini ada diberikan kita dari hotel tersebut untuk melakukan perhitungannya. Kita lihat ya, ada 1.000 pelanggan ya, cukup banyak ya. Dengan 1.000 pelanggan ini pasti kalau dihitung satu persatu, untuk perhitungannya tersebut mungkin cukup rumit ya. Nah, maka itu kita harus gunakan tools ya. Nah, di sini dengan resensi yang ada dari contoh customer pertama ya. Di sini ada 172 kali. Cukup lama ya. Cukup jauh dari hari pertama dan hari terakhir itu 172 hari. Di sini frekuensinya didapatkan 6. Jadi transaksi 6 kali ya. Dan monetary-nya ada 7.368.062 rupiah. Cukup bagus ya. Dengan 6 kali transaksi sudah dikeluarkan 7 juta sekian. Untuk itu kita hitung dulu dari presensi skornya ya. Presensi skornya dengan presensi yang 172 hari itu mendapatkan skor 3. Dan frekuensinya 6 kali itu mendapatkan 1. Dan monetary-nya cukup bagus ya, di angka 3. Dengan RFM yang skor yang sudah ada, berarti 3, 1, 3. Kita total menjadi 7. Di sini ya, menjadi 7 ternyata segmentasi yang didapatkan itu Tetris ya ternyata ya, dengan jumlah skor yang sudah dihitung ya. Lalu kita bisa ambil ya di loyal customer ya. Loyal customer ini ada di nomor 6. Nomor 3 ya, nomor 3. Ya, pelanggan dengan nomor 3 ini presensinya cukup bagus ya.
25 hari ya dari waktu sebelumnya. Dan frekuensinya itu ya 10 kali transaksi ya. Tapi di sini monetarinya hanya 1.319.552 ya. Dengan transaksi yang sering, tapi monetarinya itu kecil ya. Nah, di sini skornya kita berikan presensinya karena sering itu 5 dan skor frekuensinya banyak 10 kali transaksi itu kita berikan 3. Tapi di sini karena monetary yang sudah dikeluarkan angkanya kecil itu hanya mendapatkan 1. Jadi 5, 3, 1 ya. Kita total itu 9. Layak menjadi loyal customer kita ya. Nah, di sini juga ada loyal customer berikutnya nih. Tapi dengan angka lebih kecil 8 ya. Jadi pelanggan nomor 4. Nah, resensinya jauh di sini ya. 185 hari yang lalu. Dengan nilai frekuensi juga tidak cukup sering ya, hanya 7 kali. Ya, tapi di sini di monetarinya ya yang sudah dia keluarkan cukup bagus ya. Ada 10 juta ini. 10 juta 41.135 rupiah ya. Cukup angka yang bagus ya. Dibandingkan dengan pelanggan hotel 1 saja hanya 7 juta ya. Jadi pelanggan hotel nomor 4 itu masuk kategori yang bagus ya. Jadi kita hitung dulu skornya nih dari resensinya karena melampau jauh ya nggak mendapat K3. Sementara frekuensinya hanya 7 kali transaksi dapat nilai 1. Lalu di monetarinya karena cukup besar angka yang dikeluarkan dapat skor 4. Jadi 3, 1, 4 ya. Dengan total itu 8. Mendapatkan loyal customer. Nah, di sini at least sudah ada, loyal customer sudah ada. Apa di sini kita mendapatkan best customer dari perhitungan yang sudah ada. Kita lihat ya di sini ya, best customer. Oh, ada di sini ya best customer ya. Best customer. Oh, di sini nih di pelanggan 19 ya. Presensinya bagus ya. 42 hari yang lalu untuk transaksi frekuensinya 9 kali transaksi dan di sini monetarinya ya cukup wow ya. Jadi 27.114.191 rupiah ya. Nah, bagaimana dengan skornya? Pasti ya dengan resensi yang kecil ini semakin kecil semakin bagus. Dan untuk frekuensi perhitungannya karena transaksinya hanya 9 kali, jadi dapat 2 ya. Dan monetarinya karena angkanya cukup besar, dia mendapatkan skor 5 ya. Jadi 5, 2, 5 ya. Kita total menjadi 12, itu layak menjadi best customer kita ya. Oke. Kembali lagi ya. Kita kembali lagi. Setelah perhitungan yang dari spreadsheet yang sudah kita tentukan, nah, di sini kita bagi menjadi diagram pie. Nah, di sini ya, best customer kita yang tadi sudah kita hitung, ternyata ada 16,2% ya. Cukup angka yang bagus ya, di atas 10%. Nah, langkah apa yang harus strategi pemasaran yang diberikan nih untuk best customer kita? Mungkin kita bisa berikan program
loyalitas eksklusif ya, early access untuk reservasi premium ya, jadi tidak perlu mengantri. Jadi untuk bisa reservasi langsung ya, mungkin bisa via gadget, langsung tidak perlu check-in kembali ya. Dan ada personal concierge service ya, jadi layanan semua kita berikan ya. Untuk kedua, di loyal customer. Ini cukup bagus ya, di atas 50%. Kita dapat 55,2% ya. Jadi pelanggan yang loyal terhadap hotel kita, mereka kembali lagi untuk nikmati pemandangan ataupun layanan yang diberikan daripada hotel kita, mereka itu sangat senang. Makanya mereka kembali dan kembali dan kembali lagi. Hanya untuk itu, apa harus yang kita berikan? Karena mereka sering ya, di sini kita berikan insentif referral ya. Referral itu mungkin kita bisa berikan ketika mereka mengajak sanak saudara membuka room lebih dari satu, kita berikan insentif ya, hal tersebut ya. Terus ada diskon eksklusifnya. Jadi karena mereka sering transaksi, kita berikan diskon eksklusif ya untuk mereka. Dan kita minta ini testimoni studi kasus pengguna ya. Jadi kenapa sih mereka kembali dan kembali lagi? Pasti ada hal yang sangat mereka apresiasi dari hotel kita ya. Kita mintakan testimoni untuk membagikan kepada pelanggan atau yang akan melihat dari hotel kita. Lalu yang ketiga adalah at risk ya. Ini pelanggan yang beresiko ya. Kita bisa berikan promosi reaktivasi nih. Karena mereka sudah lama ya, kita berikan nih reaktivasi promosi untuk menggait mereka kembali ya. Lalu kita bisa berikan nih survei kepuasan pada mereka nih. Kenapa mereka jarang sekali ya untuk kembali kepada hotel kita ya. Kita berikan survei ya. Lalu kita berikan penawaran lagi nih, misalnya kami rindu Anda, supaya mereka itu merasa, oh ternyata saya itu dirindukan oleh hotel tersebut. Mungkin bisa menggait dari pemikiran ya pelanggan yang beresiko tersebut ya. Jadi di sini ditarik kesimpulannya ya, di area industri perhotelan yang kompetitif ya tadi ya, dinamis. Jadi penerapan strategi CRM tersebut yang sudah kita analisis dengan RFM terbukti ya menjadi alat yang efektif ya dalam memahami perilaku pelanggan dan meningkatkan loyalitas mereka ya. Dengan melalui pendekatan ini, perusahaan juga bisa sistematis mengidentifikasi pelanggan tersebut ya, berdasarkan tingkat keterkinian transaksi ya, presensi tersebut, frekuensi kunjungan, serta besaran pengeluaran mereka ya. Jadi dari hasil analisis RFM terhadap pelanggan, simulasi atau aktualnya, setelah data dimasukkan semua sudah dihitung ya, ditemukan juga bahwa segmentasi pelanggan itu diklasifikasikan ke dalam beberapa kelompok seperti best customer tadi sudah ya. Nah, di sini best customer bisa jadi champion ya, VIP ya, loyal customer, dan at risk ya. At risk itu bisa churn ya, bisa meninggalkan hotel kita ya. Makanya di situ sudah dibagi segmen. Jadi kita perlu pendekatan pemasaran ya terhadap mereka-mereka ini ya. Jadi tidak ada pendekatan yang sama ya. Pendekatannya itu harus pasti berbeda ya, tidak bisa disamakan. Jadi sesuai karakteristik dan nilai bisnis mereka terhadap perusahaan kita ya. Di sini saya ada masukkan beberapa saran ya. Yang pertama bisa untuk peningkatan kualitas data ya. Jadi untuk meningkatkan akurasi analisis, hotel perlu
terus menjaga kualitas data pelanggannya. Jadi data itu tidak dibiarkan ya, tapi diolah ya. Dengan akurasi analisis dan untuk memastikan pencatatan transaksi dilakukan secara real time dan menyeluruh ya. Jadi check in, check out itu tertera semua ya. Berapa hari mereka menggunakan fasilitas itu semua tertera. Kedua, ada integrasi dengan teknologi CRM ya. Jadi sistem manajemen CRM itu harus integrasi dengan perangkat lunak analitik yang dapat secara otomatis menghitung ya. Nah, ini secara otomatis menghitung ya dan memperbarui skor RFM untuk mengambil keputusan yang cepat dan tepat. Nah, jadi sudah secara otomatis dibantu dengan alat ya untuk jadi nanti skornya itu pasti akan berubah ya dan berubah tersebut. Nah, itulah keputusan harus cepat dan tepat dari pihak hotel tersebut. Ketiga, personalisasi konten dan komunikasi ya. Setiap segmen pelanggan harus menerima konten promosi yang sesuai dengan perilaku. Ya, ini kembali ya, tadi preferensi mereka agar pendekatan pemasaran lebih relevan dan lebih efektif. Jadi tidak bisa ya untuk best customer itu pendekatannya sama dengan loyalis atau churn ya, sudah beresiko sangat tidak bisa. Itu best customer harus menerima perilaku yang berbeda. Pokoknya kita harus total habis-habisan ya untuk best customer tersebut ya. Dan untuk loyal customer itu ya kita berikan promosi juga untuk mereka tetap menjadi loyal ya, tetap menjadi loyal kepada hotel kita. Nah, untuk pelanggan yang beresiko itu pendekatannya cukup ini ya, cukup agak sulit ya, karena kita harus merayu ya, merayu untuk mereka menggunakan fasilitas kita tersebut. Dan keempat itu adalah evaluasi berkala ya. Nah, ini penting ya. Jadi untuk melakukan evaluasi RFM secara berkala ya, dengan dukungan dari perangkat lunak yang bisa menghitung secara otomatis, lalu memperbarui skor. Nah, ini ya, ini harus ada evaluasi ya, dengan jangka waktu ya triwulan mungkin ya atau per semester ya. Jadi untuk memantau perubahan perilaku pelanggan, apakah ada perubahan yang sudah dilakukan oleh mereka, apakah mereka lebih dekat dengan kita atau lebih menjauh gitu. Jadi penyesuaian strategi pemasaran juga dengan diiringi dinamika pasar ya. Di sini saya sertakan ya daftar pustaka referensi yang saya ambil. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk semua. Oke, terima kasih. Sedikit sharing dari saya. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.